Tunggu penumpang, Pak. Seperti itu, Pak. Tidak jauh dari lokasi, ya, betul. Artinya ini lokasi persisnya adalah di dekat Pasar Bintaro yang mengarah ke Ulu Jami, seperti itu, Pak? Betul. Tidak jauh dari kejadian kereta api Bintaro. Tahun 80-an, Pak, ya? Sudah tahun 80-an itu, ya. Tragedi Bintaro itu, ya. Baik, Pak, artinya ini kerap terjadi kecelakaan, ya? Iya, artinya kalau terjadi atau peristiwa tersebut terjadi pukul 11, artinya di lokasi kejadian adalah salah satu waktu di mana puncaknya atau banyaknya kendaraan yang melintas di lintasan Ulu Jami tersebut, Pak Agustinus? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Memang di area sini jam lebih pagi itu jadwal orang masuk kerja itu jam setengah 7 hingga jam 9 memang selalu padat. Baik. Selalu padat. Tapi kalau jam 11 sampai jam 2 itu kurang begitu padat, ya. Baik, ketika kejadian, apakah truk tangki ini menerobos palang pintu atau seperti apa, Pak Agustinus, dari pengamatan? Saya tidak tahu tadi, saya tidak tahu sama sekali. Saya kira mungkin kejebak macet, ya. Karena di daerah sekitar rel itu ada persimpangan yang harus bergantian. Jadi mungkin banyak sekali persimpangan di sekitar rel itu. Baik. Jadi menimbulkan kemacetan. Baik, ini Pak di layar seputar Indonesia RCTI saat ini sedang ada gambar kobaran api. Ini berasal dari gerbong kereta atau dari truk tangki, Pak? Dari truk tangki yang ketabrak. Dari truk tangki, Pak, ya? Iya. Dari truk tangki yang ketabrak. Saya belum tahu kondisi pasti sang supirnya seperti apa. Baik, seberapa jauh Bapak dari lokasi kejadian ketika peristiwa ini terjadi, Pak Agustinus? Kurang lebih 1 kiloan. Saya melihat api hitam aja dari jauh. Lalu saya melihat ke tempat kejadian. Iya, dan terakhir saat ini Bapak posisinya berada di mana, Pak? Saya sudah balik ke rumah, sudah sampai rumah. Oke, dan ketika Bapak meninggalkan lokasi kejadian, seperti apa, Pak, penanganan atau evakuasi dari sana? Apakah sudah ada dari tenaga medis yang datang ke lokasi? Ada kantor, ada polsek di situ, di kurang lebih 300 meter dari rel kereta itu sudah ditutup jalurnya, ya. Iya. Jadi sudah terbatas untuk orang masuk, kendaraan masuk sudah ke lokasi kejadian. Baik, Pak, kalau kita melihat dari gambar yang sekarang sedang kita tayangkan di layar RCTI, Pak, di mana lokasi kobaran api masih berada di dekat gerbong kereta di paling depan, yang mana dikhususkan untuk penumpang wanita. Dari pengamatan Bapak, apakah kemungkinan masih ada penumpang yang terjebak di dalam gerbong, Pak Agustinus? Waktu saya ambil rekaman ini, masih ada yang terjebak. Satu orang di gerbong di bagian belakang. Mereka, saya dengar ada teriakan panas, tapi sepertinya berhasil dievakuasi, ya. Ya, karena pintu kereta ini, kereta KRL Komuter Line ini kan memang harus dibuka dari ruang kendali masinis, tidak bisa dibuka secara manual. Seperti memang artinya membutuhkan waktu untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam gerbong di bagian depan ini, Pak Agustinus. Iya, betul. Tadi korban sepertinya berhasil diselamatkan dari pintu sebelah, dari pintu yang bagian kereta yang miring. Baik, Pak, dari pengamatan Bapak, untuk rute KRL Komuter Line, jurusan Serpong Tanah Abang sekitar pukul 11 saat kejadian, apakah biasanya kondisi dalam gerbong itu penuh, Pak, oleh penumpang, atau seperti apa, Pak Agustinus? Umumnya selalu penuh, ya, terpantau padat ya gerbongnya, ya. Kadang memang kalau dilihat dari luar itu banyak sekali penumpang berdiri, ya. Baik. Memang efektif sih penggunaan KRL di jalur itu, tapi karena simpangan Bintaro ini memang terkenal, ya. Iya, karena memang kalau untuk jam-jam saat keberangkatan kantor di pagi hari maupun kepulangan di sore hari hingga malam, memang jalur ini adalah salah satu jalur yang paling banyak atau padat penumpangnya, karena begitu banyaknya orang-orang di Bintaro dan BSD dan sekitarnya yang menggunakan jasa kereta api untuk bisa sampai ke Jakarta, ke pusat kota, Pak. Betul sekali. Apalagi jam berangkat kerja dan jam pulang kerja itu selalu padat. Baik, Pak Agustinus, terima kasih.